Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iradian Anggraini. NIM 18 di sini saya akan mengerjakan tugas UAS. Bukan tugas UAS, tetapi di sini nanti saya akan jelasin gimana sih caranya buat ngerjain penjumlahan vektor yang gampang dan mudah. Nanti di sini juga saya bakalan jelasin gimana sih penjumlahan vektor itu dan ada aturan apa saja sih di penjumlahan vektor itu. Langsung ke slide materinya. Tonton sampai selesai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita akan bahas tentang penjumlahan vektor. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di sini kita juga akan menjelaskan tentang aturan-aturan vektor. Oke, di sini kita akan membahas terkait penjumlahan vektor. Secara geometris, penjumlahan vektor dapat ditentukan dengan menggunakan aturan segitiga dan jajar genjang. Vektor yang dinyatakan dalam bentuk susunan aturan bilangan real memiliki operasi penjumlahan dan pengurangan yang sedikit berbeda dari operasi penjumlahan dan pengurangan aljabar biasa. Kondisi ini dikarenakan arah vektor yang mempengaruhi hasil penjumlahan dan pengurangan pada vektor itu sendiri. Di sini ada aturan-aturan dari penjumlahan vektor. Yang pertama adalah aturan segitiga dan yang kedua adalah aturan jajar genjang. Aplikatif dari aturan segitiga, diketahui dua buah vektor A dan B dengan arah yang berbeda. Penjumlahan vektor dengan aturan segitiga dilakukan dengan menggabungkan ujung vektor A dengan pangkal vektor B. Hasil penjumlahan dari resultan kedua vektor merupakan jarak antara pangkal vektor A dan ujung pada vektor B. Dua vektor dalam sebuah vektor penjumlahan membentuk segitiga, sehingga metode penjumlahan ini disebut dengan metode segitiga, seperti pada gambar itu. Kemudian yang kedua adalah aturan jajar genjang. Penjumlahan dua vektor dengan aturan jajar genjang juga melibatkan dua vektor yang diketahui dan sebuah resultan vektor. Penjumlahan vektor A dan B dengan aturan jajar genjang dilakukan dengan menggabungkan kedua ujung vektor. Hasil penjumlahan vektor dengan aturan jajar genjang adalah diagonal dari ujung kedua vektor dengan perpotongan proyeksi ujung kedua vektor. Diketahui dua vektor, yaitu vektor A dan vektor B. Resultan dari kedua vektor tersebut adalah vektor A plus B. Ketiga vektor pada penjumlahan vektor dengan aturan jajar genjang membentuk bangun jajar genjang. Dua buah ruas garis yang masing-masing sejajar dengan kedua vektor dan saling berpotongan akan membentuk bangun jajar genjang. Oke, sekarang kita masuk ke rumus penjumlahan dua vektor. Misal, diketahui dua buah vektor pada dimensi 2 dinyatakan dalam vektor arah A, yaitu x1, y1 dan vektor B x2, y2. Maka arah vektor untuk penjumlahan dua vektor dinyatakan dengan persamaan vektor arah A plus B sama dengan x1 plus x2, y1 plus y2. Bagaimana dengan nilai panjang hasil penjumlahan kedua vektor? Diketahui dua buah vektor, yaitu A xi plus y aj, B sama dengan xbi plus ybj. Persamaan dengan digunakan untuk menentukan nilai penjumlahan kedua vektor untuk diberikan sebagai berikut. Rumus sudah tertera pada gambar, nanti mungkin bisa diaplikasikan pada soal-soal yang akan kita kerjakan. Sekarang coba kerjakan soal yuk. Ayo, sekarang kita mengerjakan soal. Perhatikan gambar vektor berikut ini. Ada vektor 1, 2, 3, 4, 5 yang menyatakan adanya hubungan Y plus X sama dengan Z adalah gambar. Yuk coba teman-teman kerjakan, nanti kita bahas. Bagaimana, apakah sudah ketemu jawabannya? Oke, kalau belum ketemu, sekarang kita akan bahas
soal ini. Sekarang kita bahas soalnya. Yang menyatakan adanya hubungan Y plus X sama dengan Z adalah gambar. Pada gambar 1 itu Y plus Z sama dengan X, 2X plus Y sama dengan Z, 3Y plus X sama dengan Z, 4Z plus X sama dengan Y, 5X plus Z sama dengan Y. Berarti yang cocok adalah yang gambar 3, yaitu Y plus X sama dengan Z. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal lagi. Untuk soal yang kedua ini kita menggunakan rumus sinus dan kosinus ABC, di mana R kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB cos alfa, di mana 10 kuadrat ditambah 15 kuadrat ditambah 2 kali 10 kali 5 cos 60. Cos 60 nya setengah, 100, 225 plus 300 kali setengah, 100 ditambah 225 ditambah 150, hasilnya R kuadrat sama dengan 475. Karena yang kita cari R, maka akar 475 hasilnya 5 akar 19. Jangan lupa satuannya Newton, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.